yang berada di rumah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Miss May di sini. Apa kabar semua? Ya, Miss May juga berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran kita yaitu tentang profesi petani. Nah anak-anak, hari ini hari Selasa kita akan memulai pelajaran kita, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kemudian kita akan berdoa. Nah kita akan menyanyi satu pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ya, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, demikian tadi kita sudah sama-sama menyanyikan pujian Berkat Kemurahan-Mu. Dan sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, kita akan berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan pertemukan kembali bersama anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama. Biar Tuhan berkati setiap kami, berkati juga untuk Miss May yang akan mengajar. Biar Tuhan juga memberikan hikmat kemampuan yang daripada-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar dapat dimengerti oleh setiap anak-anak yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu belajar kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang berdoa sama-sama katakan amin. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan satu cerita tentang petani yang baik hati. Semua duduk yang manis, tidak ada yang jalan-jalan dulu. Kita akan dengarkan sama-sama cerita ini. Cerita kita adalah petani yang baik hati. Nah anak-anakku, di suatu desa hiduplah seorang petani yang sudah tua. Petani ini hidup seorang diri dan sangat miskin. Pakaiannya penuh dengan tambalan dan rumahnya terbuat dari gubuk. Musim dingin sudah tiba. Pak petani tidak punya makanan, juga tidak punya kayu bakar untuk menghangatkan tubuhnya. Hari itu Pak petani hendak pergi ke pasar untuk mencari suatu pekerjaan. Nah, ketika dia keluar di rumah, dia melihat ada sebutir telur tergeletak di atas tanah bersalju. Dengan hati-hati dipungutnya telur itu, kemudian dibawanya pulang ke rumahnya. Nah anak-anak, Pak petani menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Kemudian dia pergi ke pasar untuk bekerja. Nah Pak petani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari, sampai suatu saat telur itu menetas. Telur itu menetas, kemudian
dari telur tadi ada seekor burung camar yang kecil. Mungkin induknya menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih tinggi, ya. Nah, kemudian Pak Petani merawat burung camar kecil itu dengan penuh kasih sayang, ya. Dia selalu membagi setiap makanan yang diperolehnya dari bekerja di pasar. Ketika harus meninggalkan burung camar itu sendirian, Pak Petani akan meletakkannya di dalam kardus dan memberinya makanan untuk burung camar tersebut. Anak-anak, hari demi hari berlalu, burung camar kecil itu tumbuh semakin besar. Pak Petani sudah sadar bahwa burung camar ini tidak selamanya akan tinggal bersama-sama dengan dia. Dengan berlinang air mata, Pak Petani melepaskan burung camar tadi. Kemudian burung camar tadi terbang. Nah, suatu hari Pak Petani itu jatuh sakit. Ya, dia jatuh sakit, tidak ada makanan, tidak ada obat yang akan dia minum. Nah, pada waktu dia sakit, tiba-tiba pintunya berbunyi. Ada yang mengetok pintu. Tok 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 tok. Wah, Petani bilang, siapa ya yang datang? Nah, ternyata anak-anak, yang datang itu adalah si burung camar tadi. Kemudian Pak Petani menyuruhnya masuk dan burung camar tadi membawa benih, ya. Dia membawa benih. Kemudian dia memberikannya kepada Pak Petani. Pak Petani tadi bingung, ya. Ini burung camar tadi sudah saya lepas, kenapa dia balik lagi, ya? Kemudian dia memberikan lagi saya benih. Kemudian Pak Petani tadi mengambil benih tadi dan dia menyimpannya. Tapi si burung camar tadi dia keluar kemudian dia membuat sebuah lubang. Kemudian dia menyuruh Pak Petani tadi menanam benih tersebut. Nah, pada waktu Pak Petani tadi menanam, kemudian Pak Petani tadi berpikir, ini tanaman apa ya yang akan tumbuh? Nah, kemudian hari berlalu, kemudian benih tadi tumbuh menjadi tinggi, kemudian jadi pohon yang sangat lebat, pohon yang banyak dengan buahnya. Wah, Pak Petani tadi sangat senang, ya. Dia bersyukur bahwa pohon yang diberikan oleh benih tadi yang diberikan oleh si burung camar ternyata menghasilkan buah yang banyak. Kemudian Pak Petani tadi bersuka cita, dia bersyukur bahwa dia punya satu tanaman yang menghasilkan bagi kehidupannya. Dia petik setiap hari buah-buahan itu, kemudian dia menjualnya ke pasar. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita melihat bahwa kita harus selalu berbuat baik terhadap siapa saja, ya, terhadap makhluk apapun, ya. Seperti Pak Tani tadi, dia mengambil telur, kemudian dia menyimpannya di rumah, dia menghangatkan, dan ternyata dari telur itu lahirnya seekor burung camar. Dia menolong burung camar itu. Nah, pada akhirnya juga si burung camar tadi tetap mengingat kebaikan dari Pak Tani tersebut, dan dia menolong kembali Pak Petani, sehingga Pak Petani tadi mendapat hasil yang melimpah dari bibit benih dan menjadi buah-buahan yang sangat banyak untuk dijualnya. Nah, anak-anak, demikianlah cerita tadi, yaitu tentang petani yang baik hati. Jadi kita harus selalu berbaik hati kepada semua orang. Oke, terima kasih. Demikianlah cerita kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah melengkapi gambar. Nanti ada gambar-gambar, kalian lengkapi, ya. Dan kemudian yang kedua, kalian akan kembali menulis. Dan kalimat yang ditulis adalah hasil panen dijual ke pasar, ya. Hasil panen dijual ke pasar. Nah, yang ketiga, kalian akan mengenal sama dan tidak sama, ya. Kalian perhatikan baik-baik, kemudian kalian akan menjawabnya, ya. Yaitu pelajaran mengenal sama dan tidak sama. Nah, sesudah mengerjakan tugas-tugas, kalian kembali akan belajar menyebutkan nama-nama bulan, ya. Dari bulan Januari sampai ke bulan Desember, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya. Supaya tahu di antara anak-anak semua ada yang sudah menghafalnya,
tapi ada yang masih lupa. Jadi kalian kembali mengucapkannya supaya kalian lebih hafal lagi. Nah, setelah itu, setelah selesai semua pelajaran, kalian silakan berdoa masing-masing dengan doa Bapa kami, ya, diucapkan doa Bapa kami. Oke anak-anak, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Biarlah anak-anak tetap semangat belajarnya, tetap sukacita, dan terus dengar-dengaran kepada papa mama yang mengajarkan kalian, ya. Bersyukur ada papa mama juga yang bisa bantu kalian belajar di rumah, ya. Dan ingat, tetap makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan tetap di rumah saja. Oke anak-anakku yang Miss May kasihi, demikianlah, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.